Padahal harganya sudah stikernya ini sudah 4 lapis. Pertama 50.000, karena mau diskon 30% jadi 80.000. Karena besoknya mau didiskon lagi, kurang manjur 30%, jadi 50% jadi 100.000. Kurang manjur 50% jadi 70% jadi 150.000. Sehingga ketika didiskon 70% kembali menjadi 50.000, bahkan lebih. Sejatinya tidak ada diskon. Dan saya pernah melihat langsung barang, baju yang tempelan harganya sudah 3. Dimulai dari 80.000 menjadi 120.000 menjadi 150.000. Baru didiskon 50%. Kembali seperti harga semula. 80.000. Ini saya sudah pernah lihat 3 tempelan. Ini termasuk cara-cara yang tidak benar. Ini tidak jujur namanya. Di antara praktek-praktek yang tidak jujur dalam perdagangan yang sering kita dapatkan ialah aib disembunyikan. Mobil tabrakan, ketok dulu ditempul, mulus. Tidak dijelaskan. Diketok boleh, ditempul boleh, namun jelaskan bahwasanya pernah tabrakan, pernah penyok, namun halus. Sehingga pembeli ini bingung, diketok sana ketok sini tidak ketahuan. Syukur. Ini cara-cara yang tidak benar. HP sudah butut, saya mau jual dibersihkan sebersih-bersihnya. Terkesan bagus. Makanya para pemilik HP senangnya pakai cover. Kenapa alasannya Pak? Kalau dijual masih bagus, masih bersih. Agar yang membeli ini tidak tahu kalau ini sudah setahun umurnya. Dan masih banyak trik-trik penjual untuk menipu dan menyembunyikan cacat. Di antaranya adalah timbangan, menyembunyikan timbangan. Kemudian di antara trik pedagang, tadi sudah ditawar orang 100.000 tidak saya kasihkan. Tega-teganya Mas nawar 80.000, 100 tidak saya kasihkan. Masa Mas nawar 80, padahal tidak ada yang nawar. Ya dialah orang yang pertama. Contoh lagi, orang yang menipu. Buat Mas saja saya beri diskon 20%. Nanti datang orang yang buat Mas saja. Saya ingin membangun relasi dengan Mas. Semua orang dibilang seperti itu. Buat Mas saja. Padahal tidak. Semua orang diberi diskon seperti itu. Jelas ini adalah penipuan. Sampai-sampai Sufyan Ibnu Thawri rahimahullah pernah mengisahkan. Dia pernah suatu hari keluar dari masjid Basrah. Dia melintasi pasar. Tumben beliau melewati pasar. Biasanya tidak. Biasanya dia tidak lewat pintu yang menuju ke pasar. Hari itu, entah apa sebabnya dia lewati pasar. Tiba-tiba dia mendengar seorang pedagang. Dan ini contoh pedagang nakal yang di zaman Sufyan Ats-Tsauri. Di zaman beliau pedagang nakalnya seperti ini. Dia mengatakan pedagang sayur. Badinjan ahla minal asal. Terong lebih manis dibanding madu. Luar biasa. Itu di zaman beliau. Sampai Sufyan Ats-Tsauri tidak kuasa nahan ketawa. Di mana ada terong manis? Terongnya terong, tidak ada yang manis. Namun itulah pedagang. Sehingga kata beliau hanya bisa berkomentar, dhanna hadza anna syai'an minal kadhibi halal. Dia ngira bahwasanya dusta itu ada yang halal. Makanya dia untuk menarik pemasaran. Ini trik-trik para pedagang. Orang dari ada yang dari Sumbawa sini? Ada yang dari Sumbawa? Dari Sumbawa, tahu. Susu kuda liar asli dari Sumbawa. Apa yang antum pahami tentang susu kuda liar? Kudanya liar di hutan kan? Jadi orang Sumbawa mengejar kuda, ditangkap, diperah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kudanya tidak di kandang, digembala setiap harinya. Itu maksudnya kuda liar. Madu hutan belantara, madu hutan belantara Sumatera. Orang image yang dipahami apa? Ini orang Sumatera ini setiap hari belusuan hutan cari ada lebah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah mereka para peternak madu di Sumatera itu membawa kotak sarang lebahnya ini ke pinggir hutan sehingga
lebahnya ini mengkonsumsi bunga-bunga di hutan, sehingga bunganya ini campur baur, bukan bunga tertentu. Kalau di Jawa, peternak madu itu dibawa misalnya ke musim bunga karet, maka yang dikonsumsi adalah bunga karet, satu jenis bunga. Randu, maka yang dikonsumsi adalah randu. Kelengkeng, kelengkeng. Kalau di Sumatera karena masih banyak hutan, maka diternakannya di mana? Di hutan. Makanya dibilang madu hutan belantara Sumatera. Bukan belusukan ke hutan, ada madu, diambil besok, mana lagi cari. Bukan itu yang maksudnya. Namun inilah trik-trik para pengusaha untuk melancarkan, untuk menggenjot pemasaran produknya. Hingga hati-hati dengan iklan-iklan yang seperti ini. Biasanya memang produk itu dipasarkan dengan cara-cara yang bombastis, dengan kata-kata yang hiperbol luar biasa. Lihat aja iklan di televisi atau mana di koran, bagaimana orang dengan HP sampai rambutnya terbang semuanya, rambutnya berdiri. Di mana? Gara-gara pakai HP dapat diskon HP pulsa, rambutnya sampai berdiri. Tidak ada. Namun itu antum bisa percaya, diskon besar, meyakinkan memang. Namun itu adalah kamuflase. Itu adalah penipuan. Ini peringatan Rasulullah SAW kepada para tujar. Ya ma'syarat tujar, satu hari Rasulullah datang ke pasar dan mengatakan, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Aslinya para pedagang adalah penipu, fujar. Para orang yang jahat, keji. Kecuali orang yang memiliki dua karakter ini. Man barra wa sadaq, orang yang berbuat baik dalam perdagangannya dan jujur. Karena di sini saya menyebutkan 3 contoh kedustaan yang sering terjadi dilakukan oleh para pedagang. Yang pertama ialah sumpah palsu. Ini sering kali. Wallahi mas itu pertama kali orangnya. Mau macam-macam. Kemudian yang kedua adalah curang dalam timbangan. Sampai turun satu surat khusus spesial untuk memberikan peringatan kepada orang yang seperti ini, yaitu surat Mutaffifin. Yang ketiga adalah menyembunyikan cacat barang. Ini 3 jenis penipuan, pemalsuan yang sering terjadi di masyarakat. Saya yakin perinciannya semuanya sudah antum tahu, sudah pernah dengar hadis-hadisnya. Saya rasa tidak perlu dijabarkan banyak lebar, karena ini sekedar contoh praktek para pedagang nakal. Saya kira cukup sampai sini. Wallahu ta'ala a'lam. Menjawabnya mudah sekali. Sekarang memang kunci keberhasilan dunia perbankan, kunci keberhasilan dunia asuransi ialah ini, benang merah mereka putus. Mereka membiayai pelatihan-pelatihan, membiayai sekolah-sekolah, para pakar, profesor untuk membuat kata sepakat. Intinya apa? Apa kata sepakat itu? Menghancurkan kepercayaan. Selalu itulah yang dikembangkan. Yang dikembangkan, ya kalau bayar, kalau tidak bayar. Ya kalau barang dikirim, kalau tidak dikirim. Itu yang dikembangkan. Memang kunci keberhasilan dunia perbankan adalah hancurnya kepercayaan masyarakat. Mereka tidak saling percaya. Hilangnya rasa amanah. Ini kunci keberhasilan. Kenapa? Di saat rasa kepercayaan amanah sesama anggota masyarakat ini telah hilang, maka bank ini akan bisa mengeruk keuntungan dari dua belah pihak, dari penjual dan dari pembeli.
dari penjual dan dari pemesan dan pemproduksi, perusahaan produksi, dari eksportir dan importer, semuanya bisa diambil keuntungan. Karenanya tantangan besar yang harus dihadapi ialah tugas antum semuanya, para tulabul ilm, para duat, ialah membangun, mengembalikan rasa amanah, membangun kembali rasa saling percaya sesama muslim, menghargai hak saudaranya. Ini tanggung jawab. Dan memang para praktisi perbankan syariat mengakui kendala paling urgen, paling utama, paling besar yang menjadikan mereka tidak bisa menerapkan konsep syariah secara utuh ialah faktor tidak adanya rasa amanah pada kaum muslimin. Hilangnya rasa amanah pada kaum muslimin. Ini menjadikan mereka tidak bisa menerapkan konsep syariah. Padahal perlu diketahui, akad-akad investasi dalam syariat, dalam Islam itu mayoritas adalah akad yang harus dibangun di atas amanah. Tanpa amanah investasi tidak jalan dalam Islam. Musyarakah butuh pada amanah. Mudharabah butuh amanah. Istisna amanah. Kemudian al-wa'du bisyira, murabaha kontemporer, itu pun membutuhkan amanah, kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan tidak mungkin investasi yang benar-benar syariat. Disinilah mereka membangun bisnisnya. Namun perlu diingat, bangsa kita ini sudah terlalu lama dijajah, penjajah. Karenanya penjajahan itu menurut bangsa kita sudah menjadi nikmat. Orang itu kalau sudah lama tersiksa, maka dia menjadi hobi. Pola pikirnya, moodnya itu telah berubah. Seperti orang yang makan cabai. Cabai itu pedas. Kalau makan kena cabai pasti tidak enak. Wah, pedas. Namun karena terbiasa, akhirnya apa? Pola pikirnya berubah. Makan kalau tidak pedas tidak enak. Padahal dulu kita terlahir ke dunia, Allah ciptakan dalam keadaan apa? Tidak enak makan pedas. Makanya anak kecil tidak ada yang langsung suka pedas. Namun karena dibiasakan dengan penderitaan, dilatih anaknya untuk menderita dengan pedas, akhirnya pedas itu adalah penderitaan, adalah nikmat. Begitu juga orang kerokok. Orang kerokok itu pertama kali tidak enak, pahit, batuk-batuk, pusing. Namun karena terbiasa, akhirnya menjadikan penyiksaan itu terasa nikmat. Orang mabuk, pertama kali mabuk pasti tidak enak karena pusing dia. Namun karena sering, akhirnya mabuk itu menjadi bagian yang tidak bisa dia pisahkan, menjadi merasa nyaman mabuk itu. Begitu juga bangsa kita sudah lama dijajah, sehingga kalau tidak dijajah tidak nyaman. Nyaman, nikmat kalau dijajah, diinjak-injak itu merasa nikmat. Karenanya masyarakat kita, bangsa kita puas dengan adanya penjajahan. Kita sudah terbukti bahwa sebetulnya tulang punggung ekonomi itu adalah para petani, para produsen, para pedagang, itu para pahlawan ekonomi. Namun gelar tidak diberikan kepada mereka. Pilar ekonomi bangsa adalah dunia perbankan. Tulang punggung ekonomi negara adalah dunia perbankan. Padahal tidak. Terbukti perbankan adalah pecundang ulung. Di saat masyarakat dalam keadaan ekonomi lemah, belum punya pasar, tidak ada yang buka cabang bank di sana. Di saat pasar mulai menggeliat, mulai rame-rame, mulai datang bank. Nyamperi satu persatu toko, mau butuh dana. Dulu